Halo teman-teman, kembali lagi di channel Dunia Torto. Terima kasih buat kalian yang udah klik dan menonton video ini. Tanpa kalian channel ini gak akan bisa berkembang teman-teman. Jadi saya mohon support dan dukungannya ya, dengan cara klik like, comment, share, and subscribe ya, agar saya makin semangat membagikan informasi ataupun ilmu-ilmu seputar Torto maupun turtle teman-teman. Nah, di video kali ini saya ingin memberikan sedikit tips ya teman-teman. Jika kalian ingin berpergian meninggalkan kura-kura, jadi apa yang harus kita lakukan teman-teman, agar si kura-kura ini tetap sehat dan kita kembali lagi ke rumah itu dia nggak sakit ya teman-teman. Nah, di video kali ini saya ingin memberikan sedikit tips saya ya teman-teman. Nah, jadi hari ini saya ingin bepergian teman-teman, sekitar 3 hari 2 malam teman-teman. Saya hari Sabtu ini berangkat, Sabtu siang ini teman-teman. Kemungkinan untuk pulang lagi ke Palembang itu sekitar hari Senin siang teman-teman. Jadi kan 3 hari 2 malam teman-teman. Nah kan di rumah ini nggak ada yang mau ngasih makannya ya teman-teman. Jadi saya harus persiapkan semuanya teman-teman, baik itu kura-kura air maupun kura-kura darat teman-teman. Nah ini si kura-kura darat saya teman-teman, Scooby, saya ambilkan dulu. Nah jadi Scooby ini baru saya treatment, jemur sama rendam, dan sudah juga kasih makan teman-teman. Nah jadi si Scooby ini udah kenyang teman-teman. Nah udah kenyang deh teman-teman. Jadi untuk menu makan hari ini dia kayaknya udah kenyang teman-teman. Untuk makan hari ini dia udah cukup teman-teman. Jadi kita kasih dia bekal ya teman-teman. Nah dibekali dengan ini teman-teman, sayur selada air, selada atau selada kribo plus daun kembang sepatu, dan juga satu di mix dengan kaktus centong teman-teman. Nah ini saya memberi makannya sedikit banyak ya teman-teman, karena cukup lama meninggalkan dia 3 hari 2 malam. Jadi dengan harapan dia bakalan makan dari sini teman-teman. Semoga aja cukup, kayaknya sih cukup teman-teman, saya yakin cukup. Dan saya yakin juga dia bakal bisa bertahan teman-teman. Dan ini saya kasih semua makanan kesukaannya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang pelihara kura-kura ya harus tahu lah apa makanan favoritnya teman-teman. Yang terbaik itu makanan terbaik itu belum tentu menjadi favoritnya teman-teman. Banyak orang yang bilang makanan terbaiknya kumak, siomak. Tapi untuk si Scooby ini dia agak kurang teman-teman. Dia lebih cenderung suka ke selada kribo gini teman-teman, kaktus centong, kangkung. Dia sangat suka kangkung teman-teman, dan juga daun kembang sepatu teman-teman. Nah jadi kita taruh di sini teman-teman bekal buat dia teman-teman. Oke, di feeding dish yang sangat sederhana teman-teman. Oke, nah sini sudah cukup teman-teman. Itu bekal untuk dia teman-teman selama 3 hari 2 malam, sorry teman, 3 hari 2 malam teman-teman. Nah di sini saya sediakan water dish, biasa dia berendam di situ teman-teman. Kalau teman-teman nonton video saya sebelumnya, saya cantumin foto-foto dia berendam di situ teman-teman. Dia sangat suka berendam di situ teman-teman. Jadi dengan harapan dia akan sendirinya minum di situ teman-teman. Nah jadi dia bisa berendam di situ, dengan harapan dia bisa minum lewat situ teman-teman, sambil berendam juga teman-teman. Nah jadi buat kalian yang mau ninggalin kura-kura dengan waktu yang cukup lama teman-teman, jadi saya sarankan begitulah tipsnya teman. Jadi untuk menu hari ini tuh kalian treatment dulu ya teman-teman. Kalian treatment rendam, terus jemur pagi-paginya, dan kasih makan teman-teman. Kenyang-kenyangin dulu teman-teman dia hari ini teman-teman. Jadi untuk makan hari ini dia insya Allah cukup lah teman-teman. Nah tinggal kita menyiapkan bekal buat jangka waktu berapa hari ya kita ninggalin dia. Tergantung teman-teman sih. Kalau saya 3 hari teman-teman,
Jadi kita siapin bekal untuk jangka waktu 3 hari teman-teman. Nah segini teman-teman, menurut saya ini udah cukup teman-teman. Nah yang saya takutkan itu kandangnya ini teman-teman. Kandangnya ini kotor teman-teman, karena untuk si Scooby ini menurut saya cukup cerdas ya teman-teman. Kenapa saya bilang cerdas? Karena dia ini selama saya pelihara di kandang ini, dia nggak pernah sama sekali pup di kandang teman-teman. Jadi dia itu pupnya selalu di wadah yang saya sediakan teman-teman, yang untuk merendam itu teman-teman. Nah jadi selalu pup di sana teman-teman. Yang saya takutkan dia selama 3 hari nggak mungkin dia nggak pup teman-teman. Jadi ya mungkin dia akan pup di kandang teman-teman. Nah saya ingin sedikit berbagi tips ya teman-teman, kenapa dia itu nggak suka pup di kandang teman-teman. Kecuali teman-teman dalam keadaan sakit, misalkan dia diare ataupun mencret teman-teman, pasti dia nggak bakal bisa nahannya pupnya teman-teman. Jadi bakalan ya pup di kandang pasti teman-teman. Scooby juga pernah kok dulu sekali kena diare dan mencret, akhirnya dia pup di kandang teman-teman. Nah untuk tips melatih dia agar nggak pup di kandangnya nih teman-teman, cukup mudah ya teman-teman. Nah ini saran saya, kalian itu dengan konsisten ya teman-teman. Kalian itu konsisten jemur plus rendam dia di waktu yang konsisten teman-teman. Jadi saya itu biasa jemur dia di jam 8:30 teman-teman. Jam 8:30 pasti udah saya jemur teman-teman. Jadi ya paling misalkan setelah telatnya telat 10 menit atau 20 menit lah setelah telatnya. Jadi jangan terlalu lama ya teman-teman ngelewati waktu yang biasa kita jemur itu. Jadi dia itu secara terlatih bakalan pupnya tuh di wadah itu teman-teman, karena dia tahu oh jam sekian dia bakalan direndam dan dijemur teman-teman. Jadi dia bakal pup di sana teman-teman, nggak pup di kandang teman-teman. Begitulah saran saya buat ngelatih si kura-kura kalian itu nggak pup di kandang teman-teman. Walaupun si kura-kura ini bukan hewan yang cerdas ya teman-teman, si kura-kura ini bukan hewan yang cerdas loh. Ya ini semua apa yang ada di depannya dimakan. Dulu dia pernah coba makan rambut teman-teman, dimakan sama dia. Rambut saya kan panjang, jadi kan ada rambut yang lepas gitu, dimakan sama dia. Pas ketahuannya dia itu pup teman-teman, ada rambutnya panjang teman-teman. Nah jadi si kura-kura ini bukan hewan yang cerdas teman-teman. Jadi koran pun juga dimakan sama dia teman-teman. Bahayanya itu kalau substrat ini teman-teman, takutnya dimakan juga teman-teman. Ini bukan yang hewan yang cerdas teman-teman. Jadi apapun yang ada di depan dia yang menurut dia makanan, kalau dia mau makan ya makan teman-teman. Nah mungkin itulah teman-teman sedikit tips saya jika kalian yang ingin meninggalkan kura-kura teman-teman. Nah untuk kura-kura air saya tadi udah jemur juga teman-teman, dan udah kasih makan juga untuk menu hari ini. Saya udah kasih makan tadi kasih makannya jangkrik teman-teman. Untuk hari ini menu hari ini jangkrik, dan saya untuk bekal dia saya kasih ikan hidup teman-teman. Kenapa ikan hidup? Karena kan kalau yang bergerak itu dia hidup teman-teman, nggak mati, dan membuat air itu nggak cepat kotor juga teman-teman. Kalau kan misalkan kasih makan yang seperti pelet untuk ditinggal selama 3 hari, dia pasti akan bau dan membuat kandang lebih cepat kotor ya teman-teman. Nah lebih bagus kan teman-teman kita beli makanan yang hidup kayak gitu teman-teman, kayak jangkrik ataupun ikan, karena kita itu bisa melatih insting dia teman-teman. Insting dia untuk berburu teman-teman, jangan dihilangin insting dia buat berburu. Kasih dia makanan yang aktif bergerak, biarkan dia mengejar sampai dia dapat untuk berburu makanannya teman-teman, karena kita itu melatih dia untuk aktif teman-teman. Jangan dikasih yang pasif terus, pelet terus dikasih teman-teman, itu kurang bagus juga teman-teman. Nah untuk kalian yang punya lampu UVB nih teman-teman, lampu UVB ini buat kalian yang punya lampu UVB, kalian nyalain ya teman-teman lampu UVB nya. Ketika kalian mau ninggalin, kalian nyalain tuh, kalian nyalain teman-teman, karena dia selama ditinggalkan nggak dapat sinar matahari ya teman-teman. Jadi kita itu wajib ya nyalain si lampu UVB ini. Dan untuk suhu di kandangnya ini stabil ya teman-teman, jadi menurut saya nggak perlu lagi lampu UVA.
Nah, kalau suhu di tempat kalian itu nggak stabil, kalian wajib juga nyalain lampu UVA. Nah, di suhu kandang saya ini, nah biasa dengan suhu 29 ya teman-teman, 29,9 itu in itu suhu yang diambil dari lingkungan, out itu suhu yang diambil dari sini teman-teman. Mana ya? Nah, dari sini teman-teman, itu yang out teman-teman, diambil dari panas dari sini teman-teman. Jadi untuk suhu outnya itu tuh 31,7 teman-teman, baru saya matiin lagi lampu UVA. Nah, jadi menurut saya nggak perlu lagi lampu UVA teman-teman, cukup dengan lampu UVB untuk pengganti vitamin dari sinar matahari, karena dia ini selama 3 hari kan nggak dijemur teman-teman. Nah, jadi segitulah teman-teman tips dari saya teman-teman, semoga bermanfaat teman-teman. Jadi buat kalian yang mau ninggalin sulcata nggak perlu khawatir ya teman-teman, khawatir dia sakit nggak makan ataupun fatalnya dia takutnya dia mati ya teman-teman. Jangan khawatir teman-teman, karena si kura-kura ini bisa bertahan hidup puasa cukup lama ya teman-teman. Kalau untuk masih ukuran Scooby itu bisa bertahan lah 3 hari lah, dia nggak makan teman-teman, itu masih bisa bertahan. Nah, sekian dulu video dari saya teman-teman. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis teman-teman. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya teman-teman. Thank you.